Mudah-mudahan majelis malam ini menjadi tambahan amal kita dan menjadi sabab kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa malam hari ini kita sudah memasuki malam 1 Sya'ban. Karena kalau kita lihat di kalender besok tanggal 1 Sya'ban, berarti hitungan Hijriah mulai badal maghrib sudah masuk malam 1 Sya'ban. Lain dengan Masehi, nunggu jam 12 malam ya baru ganti. Nah, karena itu luar biasa bagaimana para ulama mengibaratkan bulan-bulan yang mulia ini. Yang sering kita dengarkan bahwa Rajab ini adalah bagaikan syahruz zar'i, bulan untuk kita menanam daripada amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh. Adapun Sya'ban adalah bulan untuk kita mengairi, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen daripada amal-amal yang sudah kita kerjakan di bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab syahrul mar'a, syahrul istighfar. Rajab itu yang sudah kita lalui adalah bulan kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban ini bulanku, kata Rasulullah. Mengapa? Karena di bulan ini turun ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Karena itu Rasulullah menyatakan Sya'ban syahri, diperintahkan kita untuk memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kemudian Ramadan adalah bulan panen, dianjurkan kita untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tidak ada satu dari kalian yang bersolawat dan salam kepadaku kecuali aku akan membalas solawat dan salam yang telah diucapkan dari orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, saat engkau hidup bersama-sama kami bersolawat, kami mengucap salam, engkau pasti akan menjawabnya ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa alaikassalam. Kepada sahabatnya langsung dijawab oleh Rasulullah. Sahabat pinter-pinter, mereka bertanya untuk mendapatkan ilmu. Maka kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah, bukankah apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehingga dapat masuk Sya'ban, masuk Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian setelah manusia ini meninggal, bukankah jasadnya dikubur dan di dalam kubur akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka apa jawaban Nabi? Inna Allah qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim Sallallahu ala alaihi. Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Apa kata Nabi kepada sahabatnya? Wahai sahabatku, jangan disamakan dong manusia biasa dengan Nabi. Karena sesungguhnya innallaha qad harrama 'alal ardi. Allah itu saat menciptakan bumi sudah memberikan warning kepada bumi. Apa kata Allah? Sesungguhnya engkau wahai bumi haram bagimu untuk memakan jasad para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Ya. Kemudian terjawab sudah jawaban yang ditanyakan oleh sahabat tadi, bahwa bukankah manusia akan dikubur dan dimakan cacing tanah? Tidak, Nabi khusus jasadnya akan utuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kemudian ada satu riwayat hadis yang menyatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa waraddallahu ruhi hatta aruddu alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada satupun orang dari umatku yang bersolawat kecuali Allah memberikan ruh kepadaku untuk aku menjawab sholawat dan salam dari orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ahlu sunnah wal jamaah harus punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu tahu dengan sholawat dari setiap hambanya ini, tahu nama yang bersolawat, bahkan nama ayahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim Karena alaihi. itu sungguh rugi sekali orang yang tahu Nabi Muhammad itu tahu dengan orang yang bersolawat, tidak masuk surga Nabi Muhammad kecuali dengan umatnya yang memperbanyak solawat, tapi hidupnya jauh dari solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sebagai tambahan ilmu bahwa ada orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, jasadnya tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah. Jasadnya utuh, artinya apa? Kalau sudah jasadnya utuh, pasti orang ini selamat dunia sampai akhirat. Pasti orang ini masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Siapa saja mereka yang diberikan kemuliaan oleh Allah, jasadnya utuh. Yang pertama adalah para nabi. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Di Indonesia ini orang ngaku nabi kok banyak sekali. Ya. Padahal jelas bahwa Nabi Muhammad khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Karena itu jangan sampai nanti dengar, oh katanya Habib kalau nabi itu foto jasadnya, saya mau ngaku nabi. Wah, kafir ini nanti diantemi orang sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kemudian setelah nabi, ya, siapa orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, jasadnya utuh? Yang kedua adalah hafidul Quran. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran kalamullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim Mereka ini alaihi. luar biasa, disebut keluarganya Allah. Kenapa? Menjaga dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita sudah tidak bisa menghafalkan Al-Quran, minimal anak-anak kita mudah-mudahan ada dari salah satu mereka yang menjadi penghafal Al-Quran. Amin Allahumma Amin. sehingga kelak dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang diberikan oleh Allah kemuliaan, jasadnya utuh? Yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid, ya, berperang jihad fisabilillah, maka mereka diberikan kemuliaan, jasadnya utuh. Ini terjadi saudara ketika makam Sayyidina Hamzah saat itu di daerah itu akan terjadi merapikan daripada pemakaman. Saat dicangkul terlihat
jasad Sayyidina Hamzah ini utuh, bahkan darah segar bercucuran seperti baru meninggal kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Kemuliaan yang diberikan oleh Allah luar biasa kepada orang-orang yang mati syahid. 3 ini sudah. Kalau kita mau lihat Nabi, kita bukan Nabi. Ya, mau hafal Al-Quran, ibu-ibu sama bapak-bapak ini, waduh, mau duduk di sini ngaji sudah luar biasa, Pak. Kenapa? Ibnu Hajar menyatakan orang kalau masih muda, anak-anak itu bagaikan mendengarkan pelajaran bagaikan memukir di atas batu. Maksudnya bagaimana? Langsung nempel ilmunya. Kalau sudah sepuh kayak kulo panjenengan sedoyo ini sampean semuanya seberataan ini, wah seperti melukis di atas air. Baru diberikan ilmu, kadang-kadang sedikit-sedikit langsung lupa. Ya, karena itu bagi kita yang sudah tua-tua ini harus rajin ngaji. Lah kok ada nenek-nenek ngomong buat apa pengajian? Nah, ini nggak perlu didengarkan ini ya. Hah? Ngaku Islam tapi nggak pakai hijab, ya kan? Jangan ngomong Islam, dirinya sendiri nggak ngerti tentang Islam, nggak perlu didengarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Karena itu harus sering hadir pengajian. Iya. Coba kalau ada yang hadir pengajian seperti ini, baru diberikan ilmu, ingat ada cicilan sepeda motor kurang 2, wah hilang sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah sudah luar biasa duduknya. Semuanya ini tidak akan keluar percuma, mendapatkan pahala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Nabi pertama, Nabi yang kedua orang yang hafal Quran, yang ketiga mati syahid. Loh, mati syahid ini bukan main-main. Berperang membela agamanya Allah. Apa yang dikorbankan? Nyawa. Ya, kalau sudah perang nyawa, taruhannya nyawa, hujan darah. Kalau kena ini hujan darah, bukan hujan air. Untung ini dalam masjid. Coba di lapangan hujan, buyar pengajiannya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kalau sudah hujan air saja takut, tidak mungkin sudah mati syahid. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kemudian apa yang keempat? Dijelaskan oleh para ulama, ada orang yang diberikan keutamaan jasadnya untuk apa? Muadzin bukan imam ya. Maaf, ini ilmu. Muadzin keterangannya. Kok bisa? Saya cerita di sini, cerita di Jawa. Kadang-kadang imam-imam itu ya, kalau biasanya datangnya telat, ya, itu ada badal, ada pengganti. Begitu badannya sudah maju, karena imamnya tidak datang dari belakang. Oh Pak Haji, monggo oleh gaya itu, ya. Nah, karena itu yang diberikan tanggung jawab harus menjalankan amanatnya harus lebih baik daripada yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tapi kalau muadzin ini luar biasa, datang awal, ya. Kemudian manfaatnya lebih besar. Kenapa? Dia ada yang di pasar-pasar menjadi tahu waktu. Oh sudah ada dengan berkatnya dia, ya. Tapi di situ ada keterangan bahwa minimal 10 tahun. Ada keterangan minimal 10 tahun. Waduh, lama, Beb. Ya. Nah, kalau umurnya 60 lah atau 70, sudah 10 tahun kan masih sosok banyak ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kemudian di situ juga disebutkan syaratnya harus lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Bukan karena bayaran, bukan. Nah ini tak ajari biar pinter kita ya. Jadi misal, oh saya mau adzan di situ, enggak wes suara saya enak, bayarannya sedikit. Ya, kalau lebaran enggak dapat BHS nanti. Kalau BHS mau adzan saya. Nah ini ulangnya besar-besar nanti di kuburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pertama niatkan untuk Allah dulu. Saya niat adzan untuk Allah. Tanamkan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ini tergantung niat. Adapun nanti dikasih BHS rezeki. Sama saya ceramah di sini. Saya niatkan lillahi ta'ala, meninggalkan keluarga, pesawat pulang pergi. Saya
berharap, tapi kalau dikasih ya itu rezeki kan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya paham. Jadi segala amal niatkan untuk Allah sudah. Selebihnya itu adalah bonus. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi jangan diniatkan untuk Allah. Kalau ada yang lain berarti bonus. Biar selamat. Niat untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sudah berapa tadi? Nabi, kemudian orang mati syahid, hafal Al-Quran, muadzin. Wah ini tidak mungkin semua sudah. Kenapa? Biasanya subuh, usolli fardhu subha, subuh campur sama sholat duha. Masya Allah. Banyak yang seperti itu masih. Ya, mudah-mudahan berkat kumpul-kumpul majelis macam ini dirubah keadaannya sama Allah. Ya, amin. sehingga perhatian dengan waktunya sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak mungkin sudah 4 ini. Yang kelima jangan sampai nggak masuk. Disebutkan orang akan diberikan keutamaan oleh Allah, jasanya untuk, artinya pasti selamat dunia sampai akhirat insya Allah biqudratillah. Siapa? Orang yang mengistiqomahkan setiap ba'da sholat membaca ayat kursi. Nah ini penting ini insya Allah kita dapat kalau mau istiqomah. Kadang-kadang kita dapati Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, hilang. Kayak punya pabrik 7, ya. Mau ngurusi pabrik, padahal keluar apa? Beli kopi sama rokokan. Masya Allah. Kalau sudah mau masuk masjid itu rasanya seperti di pantatnya ada apinya. Apa? Kepingin cepat-cepat keluar. Lah, eman. Istiqomahkan setiap ba'da sholat membaca ayat kursi. Sebagian orang akhir zaman mereka meremehkan. Masa sih amal sedikit ganjarannya seperti itu. Lah ini meragukan daripada kedermawanan Allah. Iya, Allah Maha segalanya. Saya kasih gambaran. Ada bos, ya, yang kerjanya tambang batu bara. Ya. Mobilnya Alfa 1,5 M. Parkir dia ngeluarkan uang, dan orang kayanya ini dermawan ya. Kalau ada orang kaya tapi pelit, wes percuma. Kalau mati suruh kubur, suruh jalan sendiri. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kaya itu supaya dermawan, supaya manfaat hartanya untuk Allah. Jadi pengusaha ini pakai mobil Alfa tadi parkir karena loman, saking lomannya yang parkir diberikan uang 100.000. Ya, 100.000. Sing parkir karena 100.000 mangap tok ini. 100.000 biasanya 5.000. Berapa kali? Loh menurut tukang parkir ini 100.000 besar sekali. Kenapa? Karena dia ditakdir sama Allah hanya cukup hidupnya untuk makan. 100.000 ya Allah, mangap tok ini. Tak sadar. Tapi bagi orang kaya yang mengeluarkan 100.000 itu tidak ada apa-apanya dibanding hartanya yang miliaran bahkan triliunan. Iya. Ini gambaran Allah. Allah itu maha besar. Berapa banyak di hadisnya itu dinyatakan ada orang gara-gara mengambil duri di tengah jalan untuk niat, ya Allah jangan sampai duri ini menusuk saudaraku muslim. Berkat amal itu dimasukkan surga sama Allah. Karena itu jangan kita meremehkan amal walaupun sedikit, barangkali di situ terletak ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tukang parkir tadi langsung pulang, ketemu sama istrinya, Bu, iya apa Pak? Kok pulang awal sampai? Saya tadi ketemu malaikat. Orang bisa jadi malaikat gara-gara seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gambaran jangan kita meremehkan amal baik sekecil apapun. Barangkali di situ ada rahmatnya Allah, dan jangan kita meremehkan maksiat apapun. Barangkali di situ terletak murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Salawatan dulu biasa mana. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil
mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menginjak pembahasan tentang Isra Mi'raj yang berkenaan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, dan yang sangat penting mudah-mudahan dapat menambah daripada ilmu kita sehingga menjadikan pegangan kita untuk selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Terjadi saat Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, lagi dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah mengangkat tangan, amin, amin, amin sampai 3 kali. Sahabat saling lihat-lihat, ini siapa yang doa? Gak ada yang doa. Rasulullah amin, amin 3 kali. Maka salah satu sahabat membalikkan diri bertanya, ya Rasulullah, kami tidak melihat ada seseorang dari kami ini semua yang berdoa, lalu engkau amin 3 kali dalam lisanmu yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada kejadian apa ya Rasulullah? Sahabat ini luar biasa. Akhirnya Nabi mengabarkan kepada sahabatnya, adani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyatakan, wahai Rasulullah, aku akan berdoa dengan 3 doa, engkau yang mengamini. Luar biasa. Yang doa jenderalnya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Yang mengamini Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, bahkan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi doa-doanya ini serem-serem, Pak. Karena itu kita jangan termasuk doa orang yang seperti ini. Apa doa yang pertama? Kata malaikat Jibril, rahimah anfu abdin dzukirtu indahu falam yusolli alaihi, yang berkenaan dengan sholawat. Berdoa malaikat Jibril, sungguh celaka umatmu wahai Rasulullah yang disebut namamu Muhammad, tidak menjawab sholawat dan salam kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Karena itu setiap disebut nama Nabi Muhammad, ringankan lisan kita untuk menjawab Allahumma sholli wa sallim alaihi, supaya kita selamat, tidak dijadikan orang yang celaka. Ya, rugi sekali. Kepingin syafaat Nabi, kepingin masuk surga bersama Nabi, disebutkan nama Nabi Muhammad, lisannya diam-diam saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Adapun yang kedua, malaikat Jibril berdoa lagi, rahimah anfu abdin, sungguh celaka adrak walidai au ahaduhuma walam yadkhulul jannah. Sungguh celaka, kata malaikat Jibril. Siapa yang didoakan celaka? Orang yang mendapati kedua orang tuanya, bapak dan ibunya ada, atau salah satunya tidak menyebabkan itu menjadi masuknya surga sang anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita lihat, introspeksi diri masing-masing. Di dalam Al-Quran jelas ayatnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, langsung disambung dengan perintah wabil walidaini ihsana, dan kepada bapak ibumu berbuat baiklah. Naudzubillahi min dzalik. Zaman sekarang ini banyak anak-anak yang durhaka, manggil orang tuanya, ya, la ilaha illallah. Kadang-kadang salah didik ini seperti ini. Ya, salah didik, naudzubillahi min dzalik. Karena setelah Allah Tuhan kita dan setelah Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi yang cinta kepada kita melebihi orang tua kita.
Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, mungkin kita sekarang sudah ada yang jadi dewan masjid, sudah ada yang menjadi takmir, sudah ada yang menjadi direktur, sudah ada yang menjadi bos. Semua sudah sukses, alhamdulillah. Tapi ingatkah siapa yang menyekolahkan kita? Siapa yang memasangkan tali sepatu kita? Siapa yang di dalam perutnya 9 bulan dibawa kemana-mana, melahirkan kita antara hidup dan mati? Kadang-kadang lupa sama jasanya orang tua. Sudah orang tuanya tua, dia bekerja, orang tuanya suruh ngurusi cucunya, dianggap babysitter tanpa bayar. Hati-hati. Bahkan tidak sedikit ditaruh panti jompo. Oh, sudah pasti masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kepingin Anda mulia, muliakan orang tua Anda. Karena sesungguhnya maksiat kita kepada Allah nanti ditunda sama Allah. Kalau tidak tobat, dibalas di barzah, di akhirat. Kalau tobat diampuni. Tapi khusus dosa durhaka terhadap orang tua sebelum di akhirat didahulukan di dunia. Naudzubillah min dzalik. Boleh jadi kaya tapi akan terjadi di dalam rumah tangganya kehancuran. Mungkin bisa anaknya durhaka semuanya. Kenapa? Berkat tidak perhatian dengan orang tua. Karena itu mari, kalau ada orang tua kita yang masih hidup, ambil tangannya, cium tangannya, cium kakinya, cium keningnya. Ibu, saya minta maaf kalau belum bisa bakti, ridhoi saya ya. Karena ridho Allah fi ridhol walidain, ridho Allah itu terletak kepada keridhaan orang tua kita. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup panjang umur, amin. Sehingga dapat merasakan bakti kita sebagai anaknya. Orang tua kita yang sudah meninggal, ya Allah, mudah-mudahan pahala malam ini disampaikan kepada kuburan orang tua kita. Amin. Menjadi cahaya Allah, menjadi kebunan surga di kuburannya. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka doa yang terakhir, malaikat Jibril berdoa lagi, rahimah fu'atin adraku Ramadan falam yufarlah. Sungguh celaka umatmu. Siapa yang celaka? Masuk Ramadan padanya, dia ditakdir sehat, ada usia, ada kekuatan, masuk Ramadan, tapi tidak menyebabkan Ramadan sebagai ampunan baginya. Allah. Karena Ramadan ini awaluhu rahmah, 10 pertama rahmat Allah dikucurkan. Kemudian wa ausatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan Allah diobral. Wa akhiru itqun minan nar, 10 terakhirnya pembebasan dari api neraka. Berapa banyak orang yang seharusnya masuk neraka berkat ibadah sungguh-sungguh di bulan Ramadan, diampuni dan dimasukkan surga, dibebaskan dari neraka. Loh, kok aneh, sungguh aneh. Rahmat Allah gerojok seperti itu ya, nggak basah sama sekali. Ramadan pancet tetep main sekar, latu-latu, dek. Sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah bukan waktu ini, ya. Sudah bukan waktunya lagi untuk main-main. Kita hidup ini sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Antara yang sudah kita lalui dengan yang sisa ini, insya Allah sudah lebih banyak yang sudah kita lalui, kan begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai tambahan, sebelum membahas surah Mi'raj, ini penting. Bagaimana orang-orang dulu mengatur kehidupannya? Para habaib, abah kakek kita dapati seperti itu. Para ulama, guru-guru ngaji, mereka bekerja seadanya. Kemudian misal dia mendapatkan keuntungan hari itu 100.000, disimpan 20.000 setiap hari. Yang 80 untuk kebutuhan. Tiap hari 20. Kenapa? Nanti kalau sudah masuk Sya'ban dipecah celengannya. Untuk apa dipecah? Supaya 1 bulan penuh Ramadan full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak mau terganggu. Bagus tarawihnya setiap malam, witirnya, tahajudnya, Al-Qur'annya khatam berkali-kali. Ini manajemen kehidupan yang luar biasa. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hakikatnya untuk menyembah kepadaku. Bukan tak boleh bekerja, boleh. Tapi jangan sampai kerja Anda melalaikan akhirat.
Sudah ada adzan, tidak ikut berjamaah ditinggalkan demi melayani dunia. Sama. Beda dengan orang sekarang. Ya. Ramadan, ya. Awal-awalnya terawih full kayak Jumatan di Jawa, tidak tahu di sini sama saja. Awal wah bapak-bapak sarungnya bagus, kenceng-kenceng, ibu-ibu mukena baru dicuci wangi-wangi, full kayak Jumatan. Awal Ramadan. Begitu pertengahan tambah habis, tambah maju. Ditanya kemana ini? Belanja baju lebaran. Masya Allah. Ya Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bukannya apa? Ditakutkan. Waktu Anda seharusnya terawih tiap malam, sehari itu atau 2 hari dipakai belanja. Kok waktu itu adalah malam Lailatul Qadar? Nggak dapat Anda. Padahal inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau kita ibadah di malam Ramadan kok bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun Pak. Karena itu mereka menjaga Ramadan 10 tahun berturut-turut mendapatkan ibadah 830 tahun. Padahal umurnya gak sampai segitu. Dibawa catatan amalnya luar biasa. Kenapa? Berkat menghidupkan Ramadan. Karena itu para ulama melihat ini sudah fenomena nggak bisa, sulit untuk dihindari. Apa? Belanja baju lebaran ya. Karena itu bapak-bapak sampai stres. Kenapa? Pemasukan tetap, pengeluaran banyak. Ya. Ada yang betul baru, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Silakan sudah belanja untuk keperluannya. Tapi jangan masuk Ramadan, sudah diberesi dari sekarang. Ya, Bobe kan nunggu THR, ya tabungannya dipakai dulu, nanti THR datang buat nutup, kan begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Al-Quran ini penting. Syahrul Quran ini penting. Berapa banyak kita dapati di rumah orang-orang Islam ini. Waduh, dibuat pajangan Pak Qurannya. Sampai debunya 1 meter, 2 meter, buat tayamum bisa. Saking gak tahu diwocok. Loh itu aneh, masuk Ramadan itu loh. Gak hatam walaupun sekali. Sudah 1 tahun sekali atau sekali enggak lah. Keliru ini. Manajemen banyak keliru. Karena itu niatkan harus minimal Ramadan saya hatam 1 kali. Berarti sehari 1 juz. Oh tak kuat be, atur. Habis subuh 2 lembar, habis duhur 2 lembar. Insya Allah bisa 1 juz. Sehingga keluar Ramadan minimal hataman 1 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita akan menginjak pembahasan tentang Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah dilantunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini kalau mau kita gali, setiap kita gali banyak ilmu dan hikmah yang kita ambil. Sering diceritakan bahwa di situ ada amul huzun, tahun kesedihan. Kenapa? 2 orang yang sangat penting bagi Rasulullah meninggal. Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan paman Rasulullah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tapi ada satu keterangan di dalam kitab Durratun Nasihin. Ya. Kitab Durratun Nasihin menjelaskan tentang dialog antara langit dan bumi. Dialog antara langit dan bumi. Bumi menyatakan, wahai langit, aku ini lebih indah loh dari kamu. Allah menciptakan sungai-sungai, pepohonan yang rindang, gunung-gunung, laut dan yang lainnya. Aku lebih indah dari kamu. Langit gak terima. Wahai bumi, aku lebih baik dari kamu. Allah menciptakan matahari, planet-planet yang lainnya, bulan, bintang. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Harus surga dan yang lainnya ada padaku, maka aku lebih mulia darimu. Ya, bumi gak terima. Wahai langit,
Kamu lupa ya bahwa di bumi ini ada Ka'bah, yang mana Ka'bah ini adalah diikutari oleh orang-orang anbiya, orang-orang para nabi dan rasul, orang-orang pilihannya Allah. Ka'bah adalah bangunan yang suci. Langit menjawab, kamu lupa bahwa di sini ada Baitul Ma'mur, yang mana selalu diputari oleh para malaikat-malaikat Allah. Baitul Ma'mur tentu lebih mulia. Saling jawab menjawab tentang kebesaran Allah, baik ada yang di bumi maupun di langit. Lalu ada yang menarik yang menjadi penutup perdebatan antara langit dan bumi ini, ketika bumi menyatakan, kamu lupa wahai langit, di dalam bumi ini berdiri Habibullah, kekasih Allah, yang mana penutup para nabi dan rasul, syariatnya didirikan di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika mendengar itu, langit gak bisa jawab. Kenapa? Nabi Muhammad ini semulia-mulia yang makhluk. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan ketika Nabi Adam setelah makan buah khuldi, diturunkan oleh Allah dari surga, dipisah dengan Sayyidatuna Hawa, meminta ampun dari kesalahannya, ya, belum diterima oleh Allah kecuali bertawasul dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, bihaqqi Muhammad illa ghafartali. Ya Allah, dengan kedudukan Muhammad, ampuni kesalahanku. Allah langsung bertanya kepada Nabi Adam. Allah yang Maha Tahu ingin mengajarkan ilmunya. Wa man Muhammad? Siapa itu Muhammad? Padahal belum diciptakan jasadnya berupa manusia, masih berupa cahaya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa jawaban Nabi Adam? Lamma khalaqtani rafa'tu ilal ars. Ketika engkau ciptakan aku, ya Allah, engkau tiupkan ruh di dalam jasadku, sampai ruh itu di mataku, dan aku melihat arsy-Nya Allah, tiang-tiang surga. Tertulis di situ, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok aneh tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, radikal katanya. Wah, enggak belajar agama ini. Ya, karena itu tauhid itu maksudnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak pernah haji sama umroh ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani, aku melihat itu, dan tiang-tiang arus bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku mengetahui tidak ada satu makhluk yang disandingkan dengan namamu kecuali dia mulia dunia sampai akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada yang menandingi Rasulullah SAW. Maka langit munajat sama Allah. Ya Allah, begitu mulia bumi, berdiri di situ kekasihmu, maka berikanlah kemuliaan itu kepada kami ya Allah. Biarkan langit ini, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semuanya ahli langit, para malaikat mendapatkan keberkahan pijakan kaki kekasihmu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka rahasia juga hikmah Isra Mi'raj adalah saat itu Allah akan memberikan bagian keberkahan Nabi kepada langit dan penduduklah langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad saat itu mengendarai hewan yang bernama buruk. Ya. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencari buruk di dalam surga. Jumlahnya dalam riwayat saat itu 40.000. Banyak buruk itu. Semua ada yang berlarian, ada yang bermain-main, ada yang memakan daripada rumput-rumput di surga. Tapi aneh, sungguh aneh, ada satu buruk yang menangis terus, sehingga mencuri perhatian daripada malaikat Jibril. Wahai buruk, kenapa kamu gak main-main kayak teman-temanmu yang lain? Apa kata buruk? Aku semenjak mendengar ada nama Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, maka aku ini berpuluh-puluh tahun menangis
menangis kepada Allah, sehingga aku lupa makan, sehingga aku lupa minum. Aku ingin menjadi tunggangannya Nabi Muhammad. Aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ini juga terjadi. Pokok kurma di zaman Nabi Muhammad itu kalau dakwah ke para sahabatnya, pegangan dengan ada satu pokok kurma. Pegangan gini, ya. Tambah banyak para sahabat, dibuatkan oleh para sahabat ini mimbar 3 tingkat, sehingga kurma tadi ditinggal sama Rasulullah. Naik 3 tingkat mimbar itu ya. Kemudian berkhutbah Rasulullah. Tengah-tengah khutbah, karena banyak supaya tahu semuanya, semua kena suaranya semuanya. Ini pokok kurma nangis, gogok seperti anak kecil. Oh gitu. Sahabat tolak, siapa ini nangis ini? Rasulullah juga menghampiri, siapa nangis? Ternyata pokok kurma menangis. Maka dengan mukjizat Nabi ditanya, kenapa kamu menangis wahai pokok kurma? Iya ya Rasulullah, dulu sebelum engkau dibuatkan daripada 3 tingkat mimbar, engkau selalu berdekatan dengan aku. Tapi setelah dibuatkan engkau jauh dari aku, maka aku menangis karena rindu kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaannya, ini pokok kurma rindu sama Nabi. Kita ini yang ngaku umat Nabi, rindu gak pernah sama sekali. Padahal Nabi Muhammad selalu memikirkan kita umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dielus-elus itu kurma, sabar wahai kurma. Kalau kau mau, aku minta kepada Allah, engkau hidup lagi menjadi buah yang sangat segar. Tapi kalau enggak, kamu mau bersabar, engkau akan bersamaku di surga. Milih ya Rasulullah, kalau begitu biarkan aku tetap menjadi pokok kurma. Aku ingin di surga bersamamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya burung ini dibawa oleh malaikat Jibril. Berkendaralah Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dilewati di situ satu daerah yang rindang. Injil ya Muhammad, turun kau wahai Muhammad, sholat di situ. Tahukah engkau tadi sholat di mana? Wahai Muhammad, tidak tahu. Itu adalah Thaibah, tempat engkau berhijrah yang sekarang dinamakan Madinah. Kemudian turun lagi Injil ya Muhammad, ada di Madian. Di situ Nabi Musa pernah duduk di situ dan munajat kepada Allah. Madian, sholat di situ. Naik lagi ke daerah yang bernama Baitul Laham, Bethlehem katanya orang sekarang. Itu direbutkan sama orang-orang Yahudi juga. Haitsu wulida Isa, itu tempat dilahirkannya Isa. Ya, jadi Nabi Muhammad mengambil keberkahan di situ dan menambah keberkahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pelajaran yang pertama setelah yang tadi bahwa ingin menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad, yang kedua ini ada ajaran dari Rasulullah apa? Mengambil berkah dari tempat-tempat yang suci. Nah, karena itu kalau kita kadang-kadang ziarah itu bukan minta sama kuburan, kita minta sama Allah berkat orang-orang yang mulia tadi. Nah, karena itu jangan main gedung, tanya dulu ya bahwa mencari keberkahan itu ada dasarnya terjadi saat peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian hal yang terpenting lagi bahwa pelajaran yang kita dapat, sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasul maka wajib kita imani. Ya. Udah mungkin terjadi di zaman Rasulullah, nggak mungkin itu. Sama-sama kita tahu, kata Abu Jahal, kata Abu Lahab, kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menempuh waktu 1 bulan, bahkan 40 hari 40 malam kalau menunggang unta. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Nah, kalau urusan agama nggak ada itu, harus dengan iman. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Lau qala Muhammad ab'adu min dalik wallahi la saddaqtu." Seandainya Nabi Muhammad mengabarkan hal yang lebih dahsyat daripada peristiwa Isra Mi'raj, demi Allah aku akan beriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gambarannya semacam ini. Ada anak kecil, logikanya ada bapak, ada ibu. Tapi
Tapi terjadi Isa tanpa bapak, ada ibu saja, Maryam. Wanita suci, tidak disentuh oleh laki-laki. Allah berkehendak jadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nabi Adam enggak ada bapak, enggak ada ibu, jadi. Allah Maha berkehendak, Allah Maha mampu. Sayang, sungguh sayang. Akhir zaman banyak wanita-wanita enggak mau kalah saing sama Maryam. Kenapa? Hamil kalau bapaknya. Lah, ini terjadi banyak. Kenapa? Tidak mau ikuti syariat Nabi. Ya, nanti malam minggu muda-mudi ada punya anak gadisnya nggak dijemput. Kenapa kamu, kata bapaknya? Nggak laku lah, nggak dijemput sama cowok. Akhirnya apa yang terjadi? Dijemput pacaran malam minggu, ya makan bakso, pulang minggu subuh, hamil di luar nikah. Ini gambaran. Kalau nggak mau nurut ajaran Nabi, ya gini terjadi. Silakan Anda cinta dengan anak saya, datang akad nikah dulu. Qabiltu nikah batas bija bil mahril madkur, halal, sudah halal. Malam minggu, malam Senin, malam Selasa bebas. Kan begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi kalau datang dari Nabi dan Rasul, imani dulu. Ya. Karenanya Imam Ja'far As-Shadiq ketika mengajar di satu kajian, ada pemuda tanya, "Ya Imam Ja'far, saya mau bertanya, silakan. Bukankah iblis dan setan terbuat dari api?" "Iya benar." "Ya saya habis pikir Imam, nanti di neraka Allah menyiksa dengan api. Api ketemu api, nggak mempan dong," kata pemuda ini. Ya, pemuda balik papan nih rupanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Imam Ja'far nggak banyak omong, ambil tanah dikempal-kempal, ya sampai besar, dilempar sama yang tanya. Ya. Langsung pemuda ini kelihatan tanah ke mukanya, dia menghindar. "Wahai Imam, saya akan bertanya. Kalau bertanya jangan lempar dong, jawab dong." Tanya Imam Ja'far, pemuda, ya, bukankah manusia tercipta dari tanah?" "Benar ya Imam." "Tanah ketemu tanah, nggak mempan dong," kata Imam Ja'far. Ya, berarti kalau dilempar batu bata jangan menghindar, pingsan sampai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini gambaran. Memang tanah ketemu tanah, tapi sudah ada komponennya, ada kulit, ada darah, ada tulang, ada daging. Lain api nerakanya Allah. Dalam riwayat itu api yang sampean buat masak itu, nggak kopi, ya, buat kopi, buat teh, atau tukang las itu besi yang keras bisa bilas sama api biru itu nggak ada apa-apanya sama api jahanam. Diriwayatkan dulu untuk keperluan api bumi, satu mithqal dzarrah, sebutir biji api jahanam diturunkan ke bumi, dicelup di lautan, menggelegar, habis lautan itu, baru jadi api yang dipakai di dunia. Luar biasa. Nah, karena itu kalau ada orang-orang yang berani bermaksiat, meninggalkan sholat, apakah Anda kuat? Coba sih, lasnya api yang sama besi bisa hancur, laskan ke mata Anda, kuat apa Anda? Tidak kuat. Karena itu jangan main-main sama azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, imani dengan hati. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah itu ditemani oleh malaikat Jibril naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit yang ketujuh, akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ juga terjadi kejadian yang banyak yang dapat kita ambil ibrah atau pelajaran. Ya. Nabi Muhammad melihat ada satu orang yang keluar dari mulutnya hewan yang besar, sapi. Mau balik lagi tidak bisa. Tamsil apa ini, wahai Jibril? Ini permisalan umatmu yang suka fitnah. Nah, ini bahaya ini. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, kalau tidak bisa diam supaya selamat. Ya ini sudah akhir zaman ini. Ya, yang dikomentari ibu-ibu ngaji. Nanti yang sebelumnya ngomong apa?
seseorang pahlawan lebih mulia daripada Nabi Muhammad, ini nggak bisa jaga. Gara-gara mulut yang kecil terjadi sampai antar suku, antar daerah perang. Bahaya ini mulut, karena itu jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian terjadi di situ, Rasulullah melihat ada orang disuguhkan daging yang bersih, yang matang, nggak mau. Tapi daging yang sudah keluar nanah, sudah keluar cacingnya, ulet-ulet, dimakan lahap. Tanya Rasulullah, kok aja, ini permisalan apa lagi? Itu contoh umatmu yang ahli zina. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu kalau diterapkan hukum Islam ini, orang berzina kalau dia belum punya istri, belum nikah, dicambuk 70 kali. Ya. Kalau sudah menikah, dirajam. Jadi ditanam sampai kepalanya toh, dirajam sampai mati. Nauzubillahi min dzalik. Diterapkan di sini, mati semua orang-orang yang berzina. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan diampuni segala dosa umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kalau di surga lain lagi, Rasulullah mendapati orang-orang yang menanam biji, dari satu biji tumbuh 7 cabang buah yang sangat banyak, langsung bisa diambil. Ini permisalan apa ya Rasulullah? Ini adalah permisalan umatmu yang mereka dengan sukarela mengeluarkan hartanya untuk fisabilillah, untuk jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu mari kita perangi sifat bakhil sesuai keterangan dari Nabi. As-sakhiyun gharibun minallah, gharibun minan nas, ba'idun minan nar. Orang-orang yang loman, ya, yang dermawan, mereka itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Sebaliknya al-bakhil, orang yang pelit, geger, pamalas, medit, ya, cerai apalagi bahasanya, ya, itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, manusia gak ada yang senang, ya. Kenapa? Jadi tetangganya aja makan durian dikasih kulitnya toh. Ya. Kemudian makan sate dikasih asapnya toh, nggak pernah ngasih tetangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Jumat ada tabungan masjid lewat, pura-pura tidur. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini harus diperangi, Pak. Nauzubillah. Pelit ini penyakit. Karena apa? Sesungguhnya yang kita keluarkan, yaitu yang sampai kepada kita. Apalagi kita menjadi orang yang beriman ini, apa sih bedanya kita sama orang-orang yang kafir? Kalau sekedar bekerja saja, punya harta yang banyak, mobil, tanah hektaran, mereka lebih kaya dari kita. Kalau sekedar titel S1, S2, mereka banyak yang lebih pintar. Orang beriman ini supaya tahu jalannya menuju surga, di antara dari amal kita, infak, zakat dan yang lainnya. Sejatinya itu yang sampai kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah setelah akan bertemu dengan Allah, malaikat Jibril pamit, "Ya Rasulullah, sampai di sini pertemanan kita. Saya mengawal Anda sampai di sini. Kalau aku lanjutkan satu langkah, aku akan terbakar binurillah, dengan cahaya Allah." Nah, ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi. Tidak ada yang mampu kecuali Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat. Ya, ini intisari sudah. Intisari sholat adalah sholat, Pak. Sholat ini sangat penting sehingga Nabi Muhammad mengingatkan, ya, as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Faman agamaha faqad agamaddin. Siapa yang menjaga tiang-tiang agama, berarti dia menjaga sholat, berarti dia menjaga tiangnya agama. Wa man tarakaha, siapa orang-orang yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, berarti dia menghancurkan tiang-tiang agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Di hadis yang lain Rasulullah mengingatkan juga kepada kita semuanya, ya, as-sholatu fiddin bimanzilatir rasi ilal jasad. Sholat ini di dalam agama
kedudukannya seperti kepala di antara anggota tubuh. Sebagaimana orang bisa hidup tanpa tangan, bisa. Mungkin buntung tangannya, nggak punya kaki, bisa. Tapi kalau orang hidup nggak punya kepala, kalau di Jawa namanya jerangkong. Nah, kalau ada orang ngaku Islam, ngaku beriman, nggak sholat, berarti jerang. Dia yang ngomong, bukan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, luar biasa ternyata. Sholat ini luar biasa ya. Sesuatu yang sangat penting di dalam agama. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja akan ditulis namanya dan nama ayahnya Fulan bin Fulan tidak sholat di pintu neraka. Nah, Beb, saya pernah jadi berandal, Beb, tidak sholat 5 tahun misalnya. Wajib kita mengqadai sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Jangan juga sholat sunat tahajud, duha, tidak usah. Kenapa? Anda masih punya utang sholat wajib. Kok mau sholat yang sunnah? Seperti ngisi keranjang bocor, ngisi keranjang bocor air, seperti itu. Jadi waktu duha sudah, waktu duha, usolli fardhu subhi qada'an lillahi ta'ala, saya niat sholat subuh qada', zuhur qada'. Waktu-waktu sunnah itu diganti dengan waktu-waktu mengganti sholat yang wajib yang pernah ditinggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita, ajarkan anak-anakmu semua untuk sholat mulai umur 7 tahun. Kadang-kadang 7 tahun nggak diajari sholat, mau dibanguni sama bapaknya, kata maknya jangan kasihan subuh nanti aja. Akhirnya terbiasa meninggalkan sholat subuh. Ya. Ini bukan orang tua yang cinta, berarti menyiapkan anaknya untuk masuk neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. 7 tahun diajarkan sholat, ikut sama bapaknya. Jadi biar tahu takbiratul ihram, ruku, sujud, walaupun belum tahu bacaannya. Kalau sudah umur 10 tahun, fadribu, pukul mereka kalau meninggalkan sholat. Ini ajaran Nabi, bukan dipukuli sampai masuk rumah sakit, bukan. Supaya takut. Oh, saya kalau nggak sholat dipukul ya sama bapak. Ayo sholat. Kalau nggak sholat saya pukul, kalau nggak sholat saya usir. Ya. Bahkan ulama menyatakan permisalan bukan perintah. Lebih baik memelihara anjing yang najis daripada memelihara anggota keluarga yang tidak sholat. Allah, sampai seperti itu. Kenapa? Ini bukan perintah, permisalan. Karena orang yang memelihara anjing, malaikat rahmat tak mau turun di rumah itu. Tapi memelihara anggota keluarga yang nggak sholat, anak yang nggak sholat, istri yang nggak sholat, suami yang nggak sholat, selain rahmat Allah nggak turun, murka Allah akan terus turun kepada keluarga tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena itu peringatan Isra Mi'raj, mari kita lihat bagaimana sholat kita, bagaimana sholat keluarga kita, anak kita, istri kita, sudah benarkah? Karena termasuk orang-orang munafik itu berat dalam melakukan sholat subuh dan sholat isya. Nah, hati-hati. Ya, karena itu benar-benar jaga sholat ini. Benar-benar jaga sholat ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW jelas di dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama amalan dari kita umat Nabi Muhammad yang diperiksa di dalam catatan amalnya, sholatnya dulu. Kalau sholatnya benar, baru yang lain diperiksa, hajinya, umrohnya, pembangunan masjidnya, sedekahnya, yang lain diperiksa. Tapi kalau sudah sholatnya kocar-kacir, yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sebagai penutup, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Setelah menjaga dengan benar, tingkatkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Sudah gak perlu melihat kanan kiri, kita memeriksa diri kita masing-masing. Sudah khusyukkah sholat kita? Hidup sudah 50 tahun, 60 tahun, sholat seadanya. Kadang-kadang pakai kaos oblong, gambar anjing. Loh, yang Anda
temui di sholat ini siapa? Allah. Anda itu loh kerja sama bos yang luar biasa, royal. Anda sakit dikasih uang, Anda bekerja dikasih bonus. Perlu apa? Dikasih. Di telepon Anda tengah malam. Tolong ya saya perlu. Oh ini bos yang baik, langsung datang. Loh Allah yang menggerakkan jantung Anda, Allah yang memberikan rezeki kepada Anda, Allah yang memberikan udara nafas Anda. Ketemu sama Allah dalam sholat kok nggak khusyuk. Kunci motor hilang, dicari di laci di lemari nggak ada. Begitu sholat Allahu Akbar. Iya ya, kunci ini ada di sini. Ingat sama dunia di dalam sholat. Karena itu ayo rubah keadaan yang kita temui di dalam sholat ini Allah. Mi'rajul muslimin, mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya kita ini kepada Allah di dalam sholat. Karena itu ayo kita tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan kualitas sholat kita? Yang pertama, hudurul qalbi, hadirnya hati. Sahabat itu dulu ketika berperang kena panah, nggak ada obat bius untuk mengambil panahnya. Kenapa? Kalau saya sudah sholat, ambil. Allahu Akbar, diambil mak panahnya nggak terasa. Sama kayak orang sini. Allahu Akbar, ada tawon wing sat diles ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama hudurul qalbi, hadir hati dalam sholat. Yang kedua tafahumul makna, memahami makna. Sudah berapa tahun nggak tahu apa nggak tahu makna Al-Fatihah. Ya, sedangkan orang mau bekerja itu ditakdir, ayo kamu kerja kemana? Ke Amerika, bayarannya 1 bulan 300 juta. Wah, langsung les bahasa Inggris. Loh, sholat sudah bertahun-tahun arti Al-Fatihah nggak tahu, bagaimana mau khusyuk? Beli panduan, jangan malu. Nggak enak sudah jadi embak, nggak apa-apa. Belajar ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, nggak ada batas dari lahir sampai mati. Beli panduan untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, penguasa semua alam. Jadi tahu maknanya. Menyembahlah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau enggak bisa seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah Allah Maha melihat. Jadi khusyuk ya Allah, saya dilihat Allah ya. Saya dilihat pencipta saya. Seperti itu. Sehingga kita keluar dari sholat kita termasuk di dalam Al-Qur'an wa iqamus sholat, orang-orang yang mendirikan sholat. Keluar dari sholat kita sadar kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus kita menjaga pandangannya Allah, tidak berani bermaksiat karena dilihat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita ini berdoa yakin ya Allah, saya yakin ini doa ini diterima. Kenapa? Allah Maha mendengar. Tapi ketika bermaksiat lupa kalau Allah Maha melihat ya Allah. Karena itu mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj malam ini membawa keberkahan bagi kita, membawa rahmat bagi kita. Hati-hati kita dijadikan hati yang sadar bahwa akhirat adalah kekal dan dunia adalah sementara. Ya Allah, sebagaimana kami berkumpul di sini ya Allah, hanya ingin ridho-Mu ya Allah. Niat kami menghormati daripada peristiwa Nabi besar Muhammad Isra Mi'raj ya Allah. Sebagaimana kami berkumpul di sini ya Allah, kumpulkan kami di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merasa berdosa kepadamu ya Allah. Kami berdosa kepadamu ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, hanya Engkau Tuhan kami yang mengetahui antara hamba dan Tuhannya ya Allah. Seandainya Engkau buka maksiat yang pernah kita lakukan saat ini, maka orang-orang akan menjauh dari kita ya Allah. Jijik dengan kita ya Allah. Istri kita jijik, anak kita jijik karena maksiat kita. Tapi Engkau Maha Rahmat ya Allah. Engkau tutup aib-aib kami di dunia ya Allah. Mudah-mudahan Engkau tutup aib-aib kami di akhirat ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Jadikan
kami anak-anak yang bisa taat dan berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, mereka rela lapar demi anak-anaknya ya Allah. Mereka kehujanan, kepanasan demi anak-anaknya ya Allah. Mereka rela sakit asal anaknya sehat ya Allah. Mereka rela lapar asal anaknya kenyang ya Allah. Rahmati orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Jadikan kuburannya kepunan surga ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah hidup di akhir zaman ya Allah, penuh fitnah, miras di mana-mana, narkoba di mana-mana, pergaulan bebas di mana-mana. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang selamat dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.